Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bidang penelitian saya. Saya Eri Yuliarso, kemudian bidang penelitian saya adalah text mining, machine learning, dan deep learning. Jadi saya lebih banyak menekuni dalam penelitian saya itu adalah text mining di bidang hukum. Nah, di sini ada analisa dokumen perundang-undangan, analisa media sosial, kemudian analisa putusan pengadilan, kemudian ada analisa news online. Nah, ini semua saya maksudkan untuk pada akhirnya membuat suatu sistem machine learning di bidang hukum. Khususnya di sini adalah berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi, kenapa itu menjadi bidang riset saya? Karena berdasarkan pengalaman saat ini banyak sekali masyarakat yang terkena kasus berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi diharapkan dengan sistem ini nanti bisa membuat suatu edukasi. Ya, jadi seperti pengacara kalau bisa, kalau misalnya ada suatu kasus ya misalnya ada ucapan, ujaran atau apakah itu nanti termasuk pelanggaran hukum atau tidak. Nah, ini sistem ini akan disusun dengan bikin analisa dulu perundang-undangan yang ada, kemudian bikin suatu contoh kasus yang ada di media sosial, kemudian menganalisis putusan pengadilan yang sudah ada. Kenapa seseorang itu bisa terkena putusan pengadilan, terkena undang-undang pidana transaksi elektronik atau tidak. Nah, kemudian di sini ada analisa news online. Kenapa perlu? Karena tidak semua pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Elektronik itu semuanya dimasukkan di pengadilan. Nah, ada beberapa kasus di mana itu berhenti. Nah, di sini jadi perlu evaluasi, ya, analisis kenapa seseorang itu bisa sampai pengadilan dan mana kasus yang tidak sampai pengadilan. Nah, berkaitan dengan penelitian saya di analisa dokumen perundang-undangan, ada beberapa penelitian, yaitu yang pertama visualisasi riwayat perundang-undangan. Ini digunakan untuk menelusuri ya di Indonesia itu ada undang-undang yang mungkin berubah, ya seperti Undang-Undang ITE itu di tahun 2009, kemudian berubah di tahun 2019 ya dengan penambahan yang baru. Nah, kemudian ini adalah algoritma graph, ini sebenarnya untuk mengklaster perundang-undangan yang ada ya. Jadi setiap di Indonesia undang-undang itu mempunyai suatu hierarki ya, dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan nanti sampai putusan menteri. Nah, untuk bisa menelusuri itu semua, maka kita membuat klaster berdasarkan graf sehingga kita bisa mempunyai gambaran ya hierarki suatu peraturan. Ya, karena di Indonesia itu sangat banyak peraturan dan punya hierarki. Sehingga mungkin untuk masyarakat umum sangat kesulitan untuk memahami suatu peraturan tertentu. Nah, kemudian ada Indonesian English Cross-Lingual Ontology ini digunakan untuk membangun suatu cross-lingual. Ya. Jadi mungkin peraturan yang ada di Indonesia mungkin dibandingkan dengan peraturan di negara lain atau yang terdekat misalnya Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Nah, kemudian penelitian yang lain yang saya lakukan itu adalah melakukan analisa media sosial. Jadi saat ini di Indonesia sangat banyak berita hoax ya. Jadi di sini karena dengan demikian mudahnya mengakses internet, maka seseorang dengan sangat mudah menuliskan suatu berita. Nah, kemudian berita itu kemungkinan akan disebar
ke masyarakat. Ya, jadi di sini di penelitian ini mencoba ya mendeteksi mungkin di situs suatu internet yang berisi hoax ya dengan menggunakan teknik term frekuensi dan term dokumen metrik, kemudian klasifikasinya menggunakan key nearest neighbor. Nah, kemudian saya juga melakukan penelitian tentang sentimen terhadap pemerintahan Joko Widodo. Nah, di sini data yang saya gunakan itu adalah menggunakan media sosial Twitter. Algoritmanya yang saya gunakan itu adalah menggunakan naive Bayes. Jadi menggunakan data yang ada di medsos, kemudian saya klasifikasi, memberikan label, kemudian kita deteksi apakah itu suatu berita yang positif atau negatif. Dan penelitian berikutnya di media sosial itu adalah mengenai analisa sentimen persepsi masyarakat terhadap pemindahan ibu kota. Di mana di sini juga sama menggunakan mencari data melalui medsos. Nah, kemudian kita klasifikasi menggunakan support vector machine. Nah, di sini kita mengumpulkan data di Twitter, kemudian kita beri label, nah kemudian kita klasifikasikan mana yang positif, mana yang negatif. Ya, jadi dengan menggunakan data-data ini, maka selanjutnya kita akan mencoba mengevaluasi ya. Jadi mana tweet yang berisi kabar positif ataupun negatif. Jadi di sini juga ada argumentasinya. Ya, jadi di sini ada argumentasi yang mengatakan bahwa bagaimana suatu tweet itu dinamakan negatif atau positif. Nah, dengan adanya data seperti ini, maka nanti kita menggunakan machine learning, kita akan mampu berusaha untuk mendeteksi kalau ada suatu tweet yang baru itu apakah positif atau negatif. Nah, kemudian penelitian yang saya lakukan yang lain itu adalah berkaitan dengan putusan pengadilan. Ya, jadi di Indonesia sekarang sudah ada sistem informasi penelusuran perkara dan sistem untuk dokumentasi putusan pengadilan yang di bawah naungan Mahkamah Agung. Nah, di sini dengan menggunakan data yang ada di situs tersebut, maka saya berusaha mengklasifikasikan. Jadi yang pertama ini adalah putusan pengadilan berkaitan dengan korupsi. Ya, jadi di sini metode yang saya gunakan itu adalah menggunakan support vector machine ya dengan harapan bahwa kita bisa mengklasifikasikan, kemudian bisa memprediksi bahwa kalau ada suatu kasus tertentu maka putusannya seperti apa. Nah, di sini memang ada kesulitan bahwa kalau itu suatu putusan pengadilan yang korupsi, maka cenderung itu semuanya akan diputuskan bersalah. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengklasifikasikan putusan MMA tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi di sini saya sudah mengambil data sekitar 400 putusan MA. Nah, di sini putusan MA maupun pengadilan di bawahnya. Jadi di sini sebenarnya saya mencoba meneliti berdasarkan pertimbangan ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, nah kemudian kita analisis ya keputusannya seperti apa. Yang baru kita bisa lakukan adalah mencoba mendeteksi pertimbangannya. Nah, dalam pengembangan selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi ya media sosial apa yang banyak digunakan, kemudian konten dari medsos atau news yang menyebabkan seseorang itu dikatakan bahwa itu melanggar undang-undang ITE atau tidak.
Nah, kemudian penelitian berikutnya itu adalah berkaitan dengan merek. Nah, jadi setelah melakukan analisis dari putusan pengadilan yang ada, itu kelemahannya adalah kalau di yang korupsi ataupun ITE itu cenderung semuanya akan bersalah ya, jadi hanya satu kelas saja. Nah, di sini di merek ini kita bisa mungkin cenderung akan berimbang bahwa seseorang gugatan tentang merek itu bisa diterima atau bisa ditolak. Nah, kenapa ini juga menarik? Karena sekarang banyak kasus hukum yang berkaitan dengan merek. Nah, di sini penelitian di sini baru kita menguji berdasarkan makna semantik kenapa merek itu jadi masalah ya. Jadi biasanya berkaitan dengan logo, pengucapan atau kata yang mirip. Nah, dengan demikian kita menguji dulu similaritas antar dokumen, kemudian dilanjutkan dengan klaster, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi. Demikian presentasi saya tentang penelitian yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya.